Jadi kita bandingkan, Yesus itu adalah anak manusia, tidak masuk dalam kriteria Allah yang disampaikannya kepada Musa. Ya, Yesus itu adalah manusia, tidak masuk dalam kriteria yang disampaikan Allah kepada Musa. Bahkan ditambahkan Allah, tidak mungkinlah aku tidak menepati perkataanku. Jadi perkataannya itu berlaku sampai langit bumi ini gemuruh hancur. Jadi jangan mereka rubah-rubah gitu. Cukup. Melki tadi ada Lipin mengatakan gini, Yesus itu Tuhan, dia pakai data Lukas 2:11, Yohanes 3:13, 1 Korintus 11:26. Apakah Pak Melki setuju kalau Yesus itu Tuhan dan Tuhan itu mati yang disalib menurut Pak Lipin tadi? Silakan. Terima kasih ya, selamat sore semua. Gedein dia host. Sebelum saya jawab ya. Siap Bang Andi. Saya sebenarnya malu tadi dengar perdebatan Jiman dengan Livin itu. Mereka mengatasnamakan Kristen dan saya Kristen, saya merasa risih. Jiman merasa benar. Saya tanya kamu Jiman, di mana kamu membawa nama teks original? Di mana kamu sebut tadi Allah Bapa? Di mana kamu dapat kata Allah di teks original? Oke, gini. Saya ulang. Berarti Anda nggak mengikuti dari awal. Tidak usah kau bantah dulu. Saya bantah dulu. Itu salah. Saya bantah. Pertanyaannya, siapa nama Tuhannya orang Musa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Kristen? Oke, saya kasih uraikan jawaban saya satu persatu. Kalau kekristenan, Tuhannya Kristen itu adalah Yesus. Tuhan Yesus, satu, tahan dulu. Tetapi kalau dalam Musa dan Abraham, mereka menyebutkan Allah Bapa. Ternyata setelah saya jawab, dibilangnya, bukan itu, harusnya itu namanya Yahweh. Kalau pertanyaannya tadi dirubahnya, apa nama asli original teksnya? Saya jawab Yahweh. Saya mau bahas, Jemen, bukan itu. Kau mengaku Kristen dan kau membawa tadi teks original. Kau baca di teks original itu, apakah ada kata Allah? Kenapa kamu sebut-sebut Allah Bapa? Kalau memang kamu anggap Bapa adalah Tuhan Bapa saja, tidak usah pakai kata Allah. Oke. Karena tidak ada di teks originalnya itu. Oke, berarti tidak ada di teks original kan? Oke. Tidak saya ambil ada. yang saya baru ucapkan. Yohanes 17 ayat 3. Sabar dulu. Alkitab yang kau pegang disebutkannya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kau hapus itu di Alkitab tulisan Allah, karena itu pun seharusnya kita tidak pakai. Yang saya baca Bible Hub, Beleng, bukan. Jangan menyerang personal Bang, santai. Enggak, kamu kan mengaku Kristen. Alkitab kamu terjemahan atau original teks? Saya tanya itu. Saya baca Bible Hub. Bible Hub itu apa? Iya. Dari teks Yunani ditranslate ke bahasa Inggris. Dari bahasa Inggrisnya saya translate pakai bahasa Indonesia supaya saya paham. Bukan saya paham. Taruh dulu man. Stop dulu. Aduh, kita ke Melki dulu. Jadi Pak Melki, jadi menurut Anda LAI itu banyak kelirunya ya terjemahannya? Iya, jadi begini. Ya, silakan. Dulu saya paparkan dulu kronologisnya ya. Dulu sebelum kita mengenal jejak yang kita bisa baca secara online, itu dicetak, diperbanyak LAI. Otomatis Kristen terdahulu itu memegang Alkitab terjemahan LAI dan sudah mengangkat di otaknya bahwa Allah, ya kan? Tapi sekarang kan sudah dunia modern, kenapa kita tidak bisa rubah? Dan memang terbukti bahwa tidak ada kata Allah di dalam teks original. Apakah lidah kita ini sudah latah menyebut kata itu? Kalau memang sudah latah, kenapa kita tidak berusaha menghilangkannya? Anda mestinya harus mestinya gini Bang Belki, mestinya Anda edukasi LAI dong kok gitu. Nggak perlu Pak Handi, kita nggak perlu, kita kembali ke diri masing-masing. Iya kan? Iya, dan seharusnya tadi Pak Melki, seharusnya Anda berkata kepada Living tadi, jangan gunakan ayat yang menyebut aku Tuhan dan guru itu, atau Tuhan. Karena itu kan kesalahan LAI. Harusnya Anda berkoar, berkata itu salah. Bagaimana saya mau berkoar, saya di bawah? Ya kan?
Oke, kalau kayak gitu, saya mau tanya. Yesus itu bagi kamu apa? Yesus itu Tuhan. Udah balik aja Anda, balik aja ke akal kolotmu. Balik aja, udah kerangka berpikir orang Kristen. Udah. Berarti Jangan kalau dulu, kamu mengatakan Tuhan, berarti kau mengiyakan apa yang diterjemahkan LAI. Oh, tak Bukan. kau ngarang-ngarang kau kira Bukan itu ayat yang saya saya mau belasan bawa, tahun Jimen. lo meneliti Alkitab, bodoh. Coba Bukan izin dulu, itu, izin dulu. Jimen. Pak Melki. Kan ada Bible Hub King James Version ya. Di situ 13 tadi loh. You call me. Ya, sebentar bang. Nanti artikan ke Indonesia. Yang saya bawa Pak Hendi, nggak usah kita terlepas dari Iya, konteks takut tadi. Anda kan, takut Anda karena dijelaskan, Bukan. takut. Sama Sekarang kayak saya living mau bawa tadi. satu, Jimen diam dulu. Ada satu Jimen. ayat yang menguatkan bahwa Yesus itu Tuhan. Sekarang begini, yang berkuasa di surga dan di bumi itu apa? Oh jangan langsung ke sana dulu dong langsung ke data aja. Karena ada hubungannya terjemahan Pak Hendi, ada dulu, hubungannya terjemahan ayat dulu, yang saya satu bawa persatu. ini. Nanti Ya. kita bahas itu. Nah, Ya saya kasih Jadi data coba, ya. kalau kita- Ini bahasa Inggrisnya nih bang. Iya, saya You kasih call data. me, ini kan bang. You call me Master and Lord, and he say will forever. Itu maksudnya gimana bang kalau Indonesiain? Iya. kalau Ada di Tuhan Indonesia nggak di itu situ? kamu memanggil aku guru dan yang mulia, karena Lord itu yang mulia, ya kan? Tuhan yang mulia. Iya, raja pun mulia, manusia pun raja. Jadi konteks teks itu tidak mengaku. Konteks tidak teks mengatakan bahwa iya, dia karena kau adalah pakai Tuhan. pengajaran Kristen. Diam dulu, Pengajaran Jimen. orang Kristen. Karena saya Orang juga Kristen apa? punya Bukan ayat pengajaran yang Alkitab. ada. Bukan itu yang saya mau bawa untuk menguatkan bahwa Yesus itu Tuhan. Lucu loh, Tetapi gini kalau Pak Melki. sepakat- Anda tadi mengatakan dengan gamblang, Barusan iya saya dapat terjemahan orang Kristen LAI itu beberapa udah kayak gini loh. salah. Terjemahan LAI itu Serius. udah salah, harusnya dirubah. Dengarin dulu. Saya baru Ketika dapat orang saya Kristen bahas yang Yohanes ini, Anda mengatakan dia adalah Motong-motong Tuhan. pembicaraan orang. Ya udah kamu aja lah Waduh. bicara, silakan. Oke, giliran saya ya, nanti jawab. Tadi Anda mengatakan bahwa iya betul bahwa terjemahan LAI itu udah salah, harusnya dirubah. Saya setuju bahwa sudah salah dan harusnya dirubah. Karena ketika dirubah tidak ada yang mentuhankan Yesus. Lalu saya tanyakan kepadamu, Yesus itu siapa? Kamu bilang Tuhan. Berarti Anda balik lagi ke pengaturan awal Anda. Jadi jangan bahas sama saya dulu ini aja Anda udah pling-plang ngomong, bacot kali kau ngomong, brother. Oi brother, saya meneliti meneliti Alkitab itu belasan tahun. Saya Kristen. Kau nggak percaya? Ayo jumpa offline. Banyak tuh yang udah jumpa offline. Diam ketika duduk diskusi. Jadi jangan Anda ngarang-ngarang. Oke, sudah. Anda mau berpandangan politik, Sudah ya? berpandangan apa? Berpandangan pada Gantian Alkitab, lah. arti pandangan Alkitab atau pandangan Nggak usah gereja? kau khotbah saya, Jimen. Iya, justru itu Anda jangan asal Ah, ngomong Jimen. ketika saya Jimen, saya balik suruh kau pertanyaannya buka Anda ayat. nggak bisa jawab. Kau kan meneliti ya. Saya suruh kau buka ayat Matius 28 ayat 18 kau baca. Kau kan peneliti Alkitab, kau baca itu. Oke, Matius. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itulah pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dan ajaran mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke, saya akan jawab. Ini di perjanjian baru. Ya, di perjanjian baru banyak kali ayat sisipan, banyak kali ayat yang ditambahkan, tidak murni perkataan. Bahkan Yohanes 13 itu pun yang dirubah. Ini terjemahan yang kau pakai. Kalau kau bilang tadi terjemahan itu tidak udah kacau balau, ini juga saya klaim juga kacau balau terjemahannya. Merujuk kita original teks, berani nggak? Gitu dia. Ayo, langsung buka kodeksnya aja. Kodeks Sinaiticus kamu cari langsung. Kau kan peneliti Alkitab, cari aja. Kalau kamu Oke, minta anggap ini bantuan sama adalah Bang ayat Ardiansa sisipan. boleh buka Iya, kodeks. kalau Cari. iya, Buka kalau kodeks seperti Sinaiticus, itu, kalau Matius 28, seperti 18, itu, buka. kalau Gedein, seperti izin dulu. kata Sebentar. berfirmannya Allah di perjanjian lama kemarin itu tidak Stop konsisten. dulu, dong. stop dulu. Bang Ardiansa bisa digedein buka Ya, yang Assalamualaikum dimaksud tadi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dibantu Izin, dulu. Saya masih Waalaikumsalam nyupir warahmatullahi di wabarakatuh. jalan ini Bang Handi. Oh, masih di Masih jalan. nyupir ini. Ya udah. Lanjut Baik. dulu ya. Tadi habis ke Bennett akun satunya gara-gara open cam pas nyupir.
Lanjut dulu ya. Oke, ini Sorry, tolong saya di kasih follow-follow Indonesia. ini Bang Ardiansa sampai rumah nanti akan buka kodeks. Silakan lanjut lagi berdua, monggo. Kang Dito mungkin bisa, Kang Dito tuh, Kang Dito buka kodeks. Iya, bisa. siapa yang bisa buka, karena ini Jiman ini nggak bakalan terima kalau tidak Oke, dibuka. saya bantu jelaskan dikit ya. Tidak terima dong. Ya, silakan Karena Bang seperti Ardiansa. itu Alkitab. Biarkan Bang Ardiansa jadi- dulu bantuin. Soal kodeks ya, soal kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus itu abad keempat adanya, ya. Kodeks tertua, yang paling tua nggak ada lagi selain Sinaiticus, sehingga pada kodeks Sinaiticus itu masih rentan mengalami banyak sekali perubahan di Sinaiticusnya ya. Karena apa? Karena dasar dari kodeks Sinaiticus itu adalah tidak diketahui. Oke, saya ulangi lagi. Dasar kodeks Sinaiticus itu adalah tidak diketahui. Itulah sebabnya saya mengatakan tidak jelas. Ya, sebentar dulu. Oke, Pak. Dikelarin dulu, Jimen, dikelarin dulu. Oke, Dikelarin dulu, sabar. Nah, terkait ayat Matius 28 tadi, kalau di Kodeks Sinaiticus memang ada, di Vatikanus juga ada, tetapi itu abad keempat. Teman-teman Kristen nggak ada yang pernah bisa membuktikan abad kedua atau abad pertama itu nggak ada papirusnya itu. Coba saya ingin belajar kepada orang Kristen yang memang bisa membuktikan papirus Matius 28 ayat 16, 17, 18, 19 sampai 20. Gitu aja dari saya. Lanjut. Kalau untuk kodeks tikusnya itu yang di abad kedua atau abad ke-1 nggak ada, Bang. Itu hanya di abad keempat. Gitu. Jadi makanya sumbernya pun tidak diketahui sumbernya. Apakah sumbernya itu memang bisa dipegang datanya kuat atau tidak. Makanya saya bilang tadi kalau orang ini banyak kan membahas perjanjian baru. Justru kalau perjanjian baru yang mereka pegang yang dikeluarkan oleh Rasul Paulus dan bapak-bapak gereja itu akan bertentangan kepada perkataan Allah Bapa yang kepada Musa dan perkataan Musa kepada Bani Israel. Gitu. Sementara Allah Bapa mengatakan setiap perkataanku ini saya tepati. Gitu. Jadi kan konsisten harusnya sampai akhir bumi ini hancur. Makanya saya bilang saya tidak mau pegang perjanjian baru yang dipegang kerangka berpikir orang Kristen. Gitu. Saya bukan hanya Kristen tapi saya pengikut Yesus. Gini ya, Kristen itu mengatakan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus, semua perkataan Yesus yang merujuk pada original teks dan perkataan Bapa ikuti, bukan perkataan Rasul Paulus yang banyak kau kutip di perjanjian baru. Gitu dia. Jadi tadi saya bongkar per living tadi yang mengatakan iya betul kau menyebut aku Tuhan dan Guru. Saya bongkar original teksnya itu bukan Tuhan, Tuhan, Lord. Saya udah teliti, makanya saya paham. Langsung dia kabur karena kenapa? Orang Kristen pun sebagian paham kalau original teksnya itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Jadi mereka memakai dan menggunakan kata-kata tersebut untuk melawan yang berbeda keyakinan bagi mereka. Itu dia, Pak. Terima kasih. Jadi begini, Jimen. Kalau tulisan saja Kodeks Sinaiticus itu kamu ragukan, bahkan itu pun sudah tulisan tertua yang ada Bang, sekarang kodeks kamu ragu, itu hanya ditemukan di lebih abad bagus keempat. kamu jadi agnostik saja. Karena sudah Inilah tulisan perkataan tertua orang pun kalau kamu udah ragukan, kalau tidak ya ada kan? data. Malah Saya kamu tidak mau bilang, itu membahas kejiwaan. tadi yang Kan kacau kamu. iya Matius Bang Jimen. 28:18 ini tahu Bang nggak Jimen. kodeksnya itu ditemukan Bang di Jimen. abad keempat. Bang Jimen. Iya. Stop dulu, stop Nggak dulu. kedengeran ya, suara saya nggak kedengeran kayaknya ya, kurang keras ya. Gini, biar adil. Izin ya, boleh ya, sedikit aja. Melkisedek masih monitor ya. Ada bang. Kalau orang meragukan Kodeks Sinaiticus, boleh nggak? Silakan. Bisa Masing-masing diragukan. pribadi bisa Sebentar Bang ragukan. Bang Jimen dengerin dulu, sebentar. Bang Melkisedek dulu yang jawab. Bang Melkisedek, boleh nggak Bang Jimen meragukan dan saya meragukan Kodeks Sinaiticus, boleh nggak? Boleh. Tidak ada Nah, halangan. kalau Kalian meragukan juga. abang lebih ke kalau abang lebih meragukan atau lebih ke mempercayai sebagai sebuah berita yang valid itu? Kalau saya karena itulah tulisan tertua,
Terus kita mau cari manuskrip-manuskripnya itu di mana? Sudah tidak ada. Loh lah ya, saya Kemudian tanya Anda. Saya tanya saksi Anda hidup ini. nggak Ini ada. pertanyaan. Anda percaya nggak itu sebuah berita yang valid? Percaya. Oke. Berarti penulisan itu berita yang benar ya? Iya, itulah yang Ya. Siapa yang nulis, dibenarkan Bang? oleh kebanyakan Yang orang nulis Kristen, siapa, kan? Bang? Ya, yang nulis Lalu kodeks siapa yang Sinaiticus siapa, menulis Bang? itu saya tidak teliti. Tidak itu diketahui, satu. Saya Bang. tidak sampai ke arah situ. Oke, satu tidak ketahui. Terus kemudian sumber literasi yang digunakan oleh kodeks Sinaiticus dari mana? Dari para penginjil. Oke, Saksi siapa yang namanya? masih hidup. Siapa Udah namanya? belajar lagi, belajar lagi. Terutama kalau belajar. Injil ya. Sebentar, Bang Jimen. Injil, Bang Injil Jimen, itu sebentar. Matius dan Yohanes itu kan murid langsung. Dia termasuk Sebentar, dalam sebentar, 12 murid. sebentar. Ini bahas kodeks Sinaiticus loh ya, bukan abad pertama. Yang saya bahas ini abad keempat. Abad Iya. keempat yang kita bahas. Jadi, Itu jadi sumbernya mungkin- dari mana? Jadi mungkin Pardiansa ini menanyakan kebenarannya itu dia ngambil sumbernya di mana. Jadi Loh, kalau setiap untuk menguji cerita- kebenaran, boleh nggak saya menggunakan variabel akademik? Boleh nggak? variabel Nggak boleh? akademik itu bisa teruji nggak kebenarannya, keakuratannya gitu. Loh, Bisa makanya nggak kita uji diuji? sekarang. Lah Akurat makanya atau kita tidak? uji sekarang. Loh lah ya ini Ah, kita uji. Sekarang begini, Boleh nggak kita sekarang uji? begini. Tunggu dulu. Boleh sih boleh, tapi boleh nggak saya bicara Bisa. Bisa diuji ya. Jadi begini, menurut pemahaman saya ya, tentunya tulisan-tulisan ini itu kan secara lisan turun temurun. Duh, Berantai, tulisan kok secara ya kan? lisan. Tulisannya secara tertulis. Kalau oral secara lisan gimana sih? Informasinya secara lisan, informasi ini disampaikan secara lisan turun temurun. Misalnya Matius Terus siapa yang menghafal kalau gitu? Nggak ada itu. Nggak ada. Jangan niru-niru Islam lah. Nggak ada kekristenan tuh oral itu nggak ada. Jangan mengambil tradisi Islam. Penginjilan Jangan. itu seperti itu, Pardiansa. Penginjilan itu seperti itu. Jadi mereka menginjil bukan cuma satu orang, misalnya Ambil tengahnya. Yesus masih yang mengajar memang oral, tapi tidak ada satupun murid yang menghafal dan kemudian mendistribusikannya dari Yesus sampai ke penulis. Itu maksudnya. Lanjut. Betul. Kalau oralnya, Betul, itu tidak ada. kalau Yesus oralnya itu yang benar. Terus pertanyaan saya, Yesus menyuruh murid-muridnya menulis gak? Tidak. Tidak. Satu, berarti murid-muridnya menulis berdasarkan tidak ada legitimasi dari Yesus. Sepakat nggak? Sepakat. Kalau dibilang Sepakat. bentar. Ah. Legitimasi itu artinya perintah langsung ya? Legitimasi itu ya secara sah diberikan Langsung oleh sumber. Yesus. Secara sah diberikan oleh Yesus. Contoh, aku nyuruh Bang Jiman, Iya. Bang Jiman, tolong berikan uang ini kepada Bang Handi. Ya, secara sah itu kan? Iya, Secara sah. langsung, Sekarang, ada nggak Yesus memberikan pengesahan terhadap murid-muridnya untuk menulis? Ada nggak? Legitimasi, Bang Ardia. Iya, legitimasi. Ada nggak Yesus nyuruh gitu? Belum pernah saya baca yang tentang itu. Enggak, satu enggak ada. Satu Tidak enggak ada. Oke ya. Orang Satu penulisnya tidak aja ada. orang lain kok. Kedua. Diam dulu kamu Jiman, kamu Ya, kenapa oke, ada oke. Kristen bebal begini ya? Iya, sabar, Bukan sabar, ditanya sabar. nyerocos saja dulu. Iya, sabar ya. Satu enggak ada ya, legitimasi enggak ada. Kedua, setelah penulisan dilakukan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini pernah diperiksa kebenarannya oleh Yesus? Jelas tidak ada lah, Yesus sudah tidak ada. Berarti kesimpulannya tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak Diragukan. pernah diperiksa kebenarannya. Dengerin, tidak pernah diperiksa kebenarannya oleh Yesus. Betul atau salah? Ya betul lah. Betul. Tepuk tangan. Artinya, masuk. Tepuk tangan dulu, host. Oke ya. Artinya, thank you, host. Ketika kitab itu yang notabene disebut kitab suci itu tidak mendapatkan legitimasi dari Yesus, apakah
kitab itu secara sah diakui Yesus atau secara tidak sah? Jawab. Sah atau tidak diakui oleh Yesus? Pengakuan dari Yesus sendiri kan tidak ada. Dia Berarti sah tidak atau sah ya? tidak. Tidak sah ya, sepakat dulu Tidak, kita. saya tidak Berarti saya tidak menjawab kitab sah yang atau Anda tidak, saya pegang, tidak menjawab. kitab yang Saya Anda abstain pegang, kalau pertanyaan itu. iya, memang harus absen, wajib itu, betul. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang harus nggak bisa dijawab oleh Kristen, wajib itu. Karena kalau sampai Kristen menjawab tidak sah, maka gugurlah semua Kristen di Indonesia. Itu aja Bang Handi dari saya, Bang Handi. Lanjut silakan Bang Jimen atau jangan kita mengeluarkan udah selesai. statement yang kita tidak tahu. Loh, udah selesai itu memang. Udah selesai. Jadi kitab Anda ternyata nggak ada pengesahan dari Yesus kan? Sepakat kan? Nggak ada. Ya sudah, Yesus berarti sudah- nggak sah. sudah tidak ada Nggak di sah dunia. kitab Anda yang Anda pegang sekarang tidak sah menurut Yesus. Sepakat? Saya abstain. Saya tidak menjawab apa-apa. Saya kan bilang tadi saya Memang abstain. memang berbahaya membahas kitab suci dengan umat Islam, berbahaya. Lanjut Bang Handi. Saya kembalikan kepada Bang Handi. Bang Syukran ya Handi, waktunya ya, host Bang Handi. biasa. Terima kasih. Saya izin mute dulu karena saya masih di jalan Kitab ya. itu Lanjut. bukan Siap, kitab sama-sama suci, Bang Ardi. Bang. Hati-hati di Bukan jalan. kitab suci itu. Gini Pak Melki, kalau kami Muslim yang ada di Indonesia, kami itu lebih memberi apresiasi kepada Kristen yang ada di luar negeri. Karena mereka ini benar-benar Kristen, tidak campur-campur dengan apapun. Murni dia Kristen dia dengan original teksnya yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu lebih jujur loh menerjemah di sana. Dibanding Kristen yang ada di Indonesia. Kacau balau Pak. Kacau balau Kristen yang ada di Indonesia ini. Menurut Pak Melki, apakah Anda setuju? Lah kan memang yang saya bilang dari awal tadi bahwa kitab yang diterjemahkan itu udah yang dipegang secara turun-temurun. Nanti setelah adanya teknologi baru orang bisa mendapati, membaca dan mempelajari teks aslinya. Karena dulu cetakan tidak ada teks asli. Cetakan Iya, ya, jadi cetakan otomatis ini. kan Pak Melki, Gitu. kalau kayak seperti itu, berarti karena kita sudah tahu kebenarannya sekarang, apakah masih mau kita di tempat yang berada di tempat yang salah? Berarti kamu menganggap saya di tempat yang salah menurut Kalau Anda? Pak Melki Iya, nggak sebab pakai Anda LAI, Pak Melki, mengatakan- sorry, saya bukan dukung Pak Melki. Pak Melki nggak pakai LAI, dia pakai King James Version dia. Siapa? Pak Melki nggak pakai LAI dia. Oke, kalau dia pakai speaking Alkitab bukan LAI, saya boleh tanya nggak, Yesus itu Tuhan atau utusan? Ya sudah ditanya dijawab tadi, Yesus itu Tuhan. Ya udah balik lagi. Itu balik ke pengaturan awal lagi. Udah saya. Karena kenapa? Saya udah kasih satu ayat, Yohanes 13 ayat 3. Betul kau menyebut aku Tuhan dan Saya Guru. juga sudah kasih dalil Matius 28:18. Iya, jadi kalau Anda sudah tahu itu salah, ngapain Anda berpegang teguh pada kesalahan Kenapa itu? salah? Yang saya tangkap bahwa yang berkuasa di surga dan bumi itu adalah Tuhan. Iya, Tidak itu ada kan satu makhluk itu di pun Matius yang tadi, itu kan di berkuasa di Matius. surga. Iya, Bang Melki, itu di Matius. Itu Yesus yang Sementara katakan loh. kodek- Jangan kamu dengarin abaikan dulu, perkataan sementara Yesus kalau kamu kodeks Kristen. atau teks originalnya itu hanya ditemukan di abad keempat. Di abad pertama tidak ditemukan. Bahkan yang ditemukan di abad keempat itu tidak diketahui siapa yang menulisnya langsung. Tahu nggak, Alkitab kita ini dituliskan ulang, direview ulang ketika Yesus dan murid-muridnya 300 tahun telah berlalu baru dikanonkan. Yang kanonkan bukan orang tersebut, bahkan yang kanonkan orang lain. Siapa? Bapak-bapak gereja dan Rasul Paulus. Paham nggak? Jadi ketika ada data yang tidak valid, data yang tidak kita ketahui sumbernya, lalu kita yakini dan percaya, apakah itu menjadi sebuah kebenaran? Atau kita ragukan kembali? Ayo berpikir dulu lah Bapak. Oke, jadi begini. Sekarang kita kerucutkan saja topiknya bahwa Yesus itu Tuhan atau utusan, gitu kan?
Saya tidak mengatakan Tuhan, saya sebutkan Saya utusan. kasih pertanyaan, Yesus itu Tuhan atau Oke, saya ambil alih utusan? lagi. Utusan, saya Itu. jawab Stop. utusan. Biar nyambung satu topik. Tadi di bawah Susah. Matius, sebentar Bang, Matius 28:18. Di situ Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Sekarang Pak Melki dulu, Yesus di bumi dulu. Kan ada dua nih, di bumi dulu baru di surga. Waktu Yesus ada di bumi, dia berkuasa, terus apa yang dia kuasai? Pak Melki dulu baru Pak Jiman. Silakan. Oke, satu saja ya, apa dua? Satu saja ya. Jadi Yesus bukti kuasanya di surga itu sudah jelas di bumi. Di bumi dulu Bang, di bumi dulu baru di surga. Iya, dia sementara di bumi ini dia katakan kepada orang yang disalibkan di sebelahnya bahwa hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Kita tahu bersama Firdaus itu surga. Lah, kalau dia tidak berkuasa, tidak mungkin dia katakan seperti itu. Ya kan? Tidak mungkin. Itu satu. Dan yang berikutnya itu sudah berapa kali dia mengampuni dosa. Dikatakan sebenarnya bangunlah dan pergilah, dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, berarti ada dua otoritas yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ya kan? Itu masih Yesus masih hidup itu. Oke, cukup. Ada dua ya. Mengampuni dosa kan apa tadi Bang di bumi? Memasukkan orang ke Firdaus. Ya Oh, kan? memasukkan orang ke Firdaus. Gimana silakan itu kekuasaan Yesus di bumi, mengampuni dosa, memasukkan orang ke Firdaus. Di bumi dulu gimana silakan. Ulang pertanyaannya, Bang. Apa kan Yesus diberi kuasa di bumi. Kekuasaan Yesus di bumi adalah mengampuni dosa dan memasukkan orang ke Firdaus. Silakan. Nah, enggak ke Firdaus, enggak ada. Mana dalilnya? Dia ngarang itu. Oke. Sementara Buka Lukas sementara 23, Yesus 43 Jimen. iya. Gimana? Kamu baca di Lukas 23 ayat 43. Perjanjian baru lagi. Kamu bilang, "Hah? Halo? Injil Lukas." Oh iya. Gimana? Coba. Aduh, bukan Lukas Kristen berapa ini. Bang? Lukas berapa saya bantu? Lukas 23 ayat 43. Saya pegang Alkitab ini, tunggu ya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Katanya begitu. Itu Lukas 23:43. Diskusi kayak gini santai gitu loh. Jangan ada unsur kebencian lah. Nggak enak didengar loh. Santai aja, oke? Masalahnya dia ngotot, masa dia bilang tidak ada. Ulang Bang. Lukas 23:43. Kata Iya, Yesus kan? kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iya, Firdaus pada saat itu surga kan di atas, bukan di bawah. Ini harus bicara harus bumi tadi. Iya, kita bicara bumi. Salah itu, bukan nggak ada kaitannya di situ. Tapi saya bisa mengambil Yohanes 14. Makanya saya bilang saling kontradiksi. Aku berkata, ini Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi pekerjaan yang besar yang dilakukannya, yang percaya kepada dia, itu pergi berujung-ujungnya kepada Bapa dan asalnya dari Bapa. Jadi tidak ada dia melakukan di bumi sesuatu hal. Bahkan ketika dia melakukan mujizat semuanya, dia mengatakan semua pekerjaan-pekerjaan besarku itu berasal dari Bapa. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar Bapakku. Aku menyampaikan firman kata-kata yang dari Bapakku. Jadi dia tidak melakukan dengan sendirinya. Sementara Tuhan itu melakukan dengan sendirinya, tidak berasal bersumber dari manapun kekuatannya. Paham? Pak Melki. Iya, kenapa? Tadi kan pertanyaannya Bang Handi begini. Kuasa apa yang Yesus telah lakukan selama dia di bumi? Lah itulah kuasa tadi yang saya sebutkan tadi kan?
mengampuni Iya, dosa. kuasanya itu semuanya itu dilakukannya berasal dari Bapaknya. Bapaknya yang memberi kekuatan dan Roh Kudus, mujizat melalui perantara di dalam bumi ini manusia adalah Yesus karena dia adalah utusan Bapa. Paham nggak? Bukan Yesus sendiri yang membuat itu sendiri. Kalau Yesus membuat itu sendiri, berarti dia tidak perlu memerlukan kekuatan dan pekerjaan besar-besar yang dilakukan Bapaknya. Paham nggak? Kamu yang tidak paham atau saya yang tidak paham ini? Nggak Sudah paham. Anda jelas-jelas. benar yang Anda katakan firman-Nya, tapi yang berkaitan jelas-jelas dengan di semua situ, mujizat dia yang tanpa dilakukannya di bumi, meminta lagi kuasa yang dilakukan di bumi itu otoritas berdasarkan kepada dari Bapa. Bapaknya. Ya kan? Boleh nggak saya tengah aja, saya kasih data Yohanes 5:30 Anda pada baca? Kalau Yang kamu kemarin ya, Bang? buka data Ya, aku bahwa tidak Yesus dapat. adalah Izin. utusan, itu banyak Aku sekali tidak di dapat dalam. berbuat apa-apa. Dari diriku sendiri, Iya, penghakimanku adil, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku, gitu. Ya iya itulah dia. Banyak. Selama dia masih aktif menginjil, Yesus selalu katakan bahwa dia adalah utusan. Tapi pada saat dia sudah tahu bahwa waktunya sudah sampai, makanya Yesus katakan di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Di mana? Apa Di mana? Di mana maksudnya tuh? apa Jangan arti kata ngarang aja di mana datanya mana? Yohanes 19:30. Astaga, ini jiman Kristen atau apa nih, sedikit-sedikit? Mana datanya? Mana datanya? Saya belum pernah baca. Iya, Kamu baca wajib kitab lah, apa tidak wajib. ya? Karena kan kita orang Astaga. Kristen kan ngarang-ngarang comot-comot ayat. Handi saja yang Islam dia sudah tahu loh ada ayat itu. Iya, Aduh. iya, karena kan beda nasnya dan konteksnya Jangan di malu-malu, awal dari Kristen atas, lagi, men. lalu kamu Jangan. mencomot ayatnya. Astaga, kamu ngaku lagi peneliti kitab, tapi aduh sedikit-sedikit. Oke, udah. Sekarang lanjut. Stop, lanjut. Sekarang menurut Anda berdua, yang berkuasa sekarang nih, yang berkuasa sekarang di surga nih, saya ikuti arah Anda. Yang berkuasa sekarang di surga adalah A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. ketiga-tiganya. Silakan. Kalau saya Bapak, Pak Melki. saya punya alasan. Yesus. Oke, Pak Jiman dulu kalau Bapak alasannya apa Pak Jiman? Pak Melki nanti gantian. Silakan. Jelas, kalau kenapa saya katakan Bapak begitu banyak literasi di perjanjian baru dan Allah menegaskan bahwa dia itu akan tetap di kerajaan sorganya. Jadi yang bertata di kerajaan sorga itu tetap Bapak. Dan Yesus itu bersaksi dia adalah utusan, dia hanya utusan. Terkecuali tadi kalau Bapak Melki yang bersaksi bahwa Yesus itu utusan, saya tidak percaya. Ini Yesus sendiri. Gitu. Bro Jiman, boleh nggak utusan di bumi ini terus kembali ke surga mengkudeta Bapak kemudian Oh, mengambil tidak alih bisa, semua? gila lah itu. Dari mana raja yang kudeta bawahan yang kudeta dengan raja itu kan bunuh diri, dia itu mati, dia dibuat. Raja kerajaan sorga itu siapa? Allah Bapa. Makanya akal mereka itu kan kacau balau, saling kontradiksi ayat jadinya dari perjanjian lama dan baru, bahkan di perjanjian baru dengan perjanjian baru kontradiksi. Oke. Pak Melki dulu nggak bisa Pak, tetap itu Bapak yang berkuasa, nggak boleh Yesus mengkudeta apalagi makar Pak, mengambil alih kekuasaan. Silakan Pak Melki. Bukan dikudeta, Pak. Bukan dikudeta. Kembali tadi ke Matius. Baca baik-baik itu Matius 28:18. Sudah diserahkan segala otoritas di surga dan di bumi, sudah diserahkan loh. Ya kan? Bapak sudah menyerahkannya kepada Yesus. Berarti sekarang Yesus yang berkuasa karena dia sudah penerima kuasa. Oh, bukan kudeta, pelimpahan kekuasaan. Iya, sudah Oke. jadi Yesus sekarang yang berkuasa di surga dan Jadi di Bapak di surga itu tanpa jabatan, tanpa ada apa-apa. Nah, inilah pemahaman yang berbeda dengan saya. Oke, gimana? Bapak itu bukanlah suatu oknum. Bapak ini, iya kan? Bapak ini gabungan dari roh dan firman. Itulah Bapak. Pak, Bapak tahu nggak apa itu firman? Bukan bapaknya sendiri, terus Iya. Yesus ini Bapak tahu nggak anaknya. apa itu apa perbedaan Terus firman lagi. dan Roh Kudus? Bapak tahu nggak Kamu apa tanya lagi firman? Roh Kudus. Jangan kemana-mana dulu. Ini Bang. Ya, stop dulu. Stop. Ini Yesus di bumi utusan, naik ke surga. Bapak tadi yang berkuasa itu melimpahkan kekuasaannya kepada Yesus. Jadi menurut Pak Melki yang berkuasa sekarang adalah Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Ya ditanyakan ini loh Pak Jiman. Ini Bapak sekarang ngapain?
kok dia jadi nganggur gitu loh, nggak punya otoritas itulah lagi gitu cara loh. berpikir yang bos yang salah. Kok nganggur yang memberikan kuasa, yang memberikan Roh Kudus, yang memberikan kekuatan, yang memberi yang berfirman. Nganggur jadinya. Nggak ada kerjaan, yang bekerja jadi dengan Yesus. Halo. Sebentar Pak Renop, sebentar ya. Anda berisik juga di jalan. Di mute dulu Pak Renov, di mute dulu. Jangan dibuka mute-nya. Ini dikelarin dulu ini urusannya nih. Ini sepertinya juga Pak Meliki juga agak kesulitan nih. Kalau Yesus yang berkuasa, ya Bapak itu pensiun dini loh. Seperti ibarat kata nanti pada bulan Oktober nanti yang berkuasa adalah Prabowo. Ya, Pak Jokowi kembali menjadi rakyat biasa. Ya, Yesus nanti di surga ini sekarang menjadi penguasa. Nah, Bapak itu artinya kembali menjadi hambanya Yesus. Karena nggak boleh ada penguasa banyak. Jadi Yesus penguasa, Bapak di surga tadinya yang mengutus Yesus kembali menjadi hambanya Yesus. Begitu ya Pak Jiman kira-kira? Pakai kerangka berpikir dia seakan seperti itu yang terjadi. Tapi kalau kerangka berpikir Alkitab, kalau kita pahami lebih dalam dan kita mau jujur, tidak akan seperti itu ceritanya. Gitu. Tetap yang berkuasa itu Allah Bapa di sana. Dan Yesus itu jelas utusan. Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa dari Bapaknya. Bahkan Roh Kudusnya sendiri itu dari Allah Bapa gitu. Kira-kira begitu, Bang. Ya tadinya di surga yang berkuasa itu non fisik. Yesus naik dengan fisiknya anaknya Maria. Masa di surga anaknya Maria yang berkuasa? Laki-laki ganteng anaknya Maria. Terus yang lain menjadi Kan hambanya. pemahaman Bapak Melki kan, karena dia bukan pakai akal, tapi dia pakai buku erek-erek. Tadinya Bunda Maria di bumi memanggil dia anakku, di surga dia memanggil Tuhanku. Ini udah bola-balik ini, gimana ini Pak Melki? Oke. Ya, Jadi silakan. pemahaman Bapak ini yang berbeda. Saya memahami Bapak itu bukanlah suatu oknum. Yang saya anggap Bapak itu adalah dialah roh dan firman, itulah Bapak. Yang saya sebut Bapak, ya kan? Jadi bukan tiga. Tetapi Bapak itu sendiri adalah roh dan firman. Makanya Yesus katakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Karena roh Bapa ada di dalam dia. Firman yang dia ucapkan adalah firman yang dari firman Bapa, ya kan? Roh Bapak itu satu ya Bang? Seperti itu. Pak Melki, roh Bapak itu cuma satu ya? Roh Bapa itu satu utuh tetapi berada di mana-mana. Oh melar, gimana sih? Kok satu ada satu tapi di Nah, mana-mana? kalau dia cuma satu misalnya, kita berdoa di sini, terus orang di di Amerika sana berdoa, masa iya dia datang di sini dengarkan, terus pergi lagi di Amerika dengarkan? Kalau begitu, Tidak mungkin satu. kalau begitu pendapat Anda, bentar dulu, kalau begitu pendapat Anda, Bapak ini tidak maha mendengar. Kalau begitu dia harus turun mendengarkan. Makanya Bapak itu adalah roh. Oke, jadi Bapak ini, jadi ya, bentar dulu Pak Melki. Jadi Bapak ini di surga, Bapak ini di surga untuk mengetahui doa manusia, dia harus turun ke manusia itu, begitu? Nah, inilah yang kalian Oh, berpikir begitu. bahwa surga itu jauh di atas angkasa sana. Kacau. Makanya kan saya bilang sama Kristen yang lain, kalau ditanya akan berbeda lagi pendapatnya, tidak selaras gitu. Karena kenapa? Kalian berpikir surga ini suatu tempat yang ada di atas sana di Ya, ini. suka Kalau hati kalian lah. berpikir itu suatu tempat orang terbang ke angkasa, barangkali dia sudah lihat, hai Musa, hai Abraham, ya kan? Tapi Kan jangan begitu. dihakimi Pak Melki, dia kan juga punya pendapat loh. Kita harus maklumi lah ya, kita hormati pendapat orang. Kalau kalian berpikir dia itu di angkasa sana, orang keluar angkasa sana, ini nanti dia ketemu, ada Musa tuh lagi main kelereng, ada Abraham main layangan, ya. Bukan saya loh yang Kan membuat lucu. lelucon itu kan. Jadi kalau menurut Pak Melki, Bapak di surga itu maha mendengar atau tidak maha mendengar? Bapak itu roh. Saya mau tambahkan pendapatnya Melki. Ya silakan. Kayaknya ada bantuan ini, ada munisi nih Pak Melki. Silakan.
Saya tidak sependapat dengan Bapak Melki itu dengan dia punya statement. Karena Bapak Melki itu mungkin tidak mengerti konsep Trinitas dan kita berdebat di sini nih. Saya penasaran dengan yang sudah mengkaji Alkitab itu belasan tahun, mungkin dia master teologi atau bagaimana. Saya coba mau bicara dengan Jeman. Oke, silakan Pak, silakan. Nah, ini akan berbeda Oke, pendapat siap, lagi Pak sama Jeman. Melki, padahal sama-sama Kristen. Oh tidak, saya tidak beda pendapat karena ada satu dan lain hal. Bukan beda pendapat. Tadi dia ngomong beda pendapat. Tadi beda pendapat, yang benar mana? Ayo. Tunggu. Bapak Jeman, saya mau tanya Bapak Jeman dulu. Oke. Bapak Jeman ini sudah belasan tahun meneliti Alkitab. Ya, belajar Oke. Alkitab. Saya ini Kristen. Belajar. Oke, siap. Tapi tidak mengakui tentang Perjanjian Baru. Beberapa saya tidak mengakui karena kalau saya cari tahu original teksnya, saya cari tahu original teks sama dengan Yohanes tadi 13 Yohanes 13 ayat 3 bahwa original teksnya kan dirubah gitu. Jadi kan saya tidak harus mengklaim semua. Saya harus klarifikasi satu persatu, harus saya identifikasi satu persatu. Sudah? Pak Renov kalau nggak bicara di mute Pak, Anda berisik di jalan. Dibuka lagi Pak. Saya mau tanya tentang Yohanes 3 yang original teks itu berbunyi seperti apa? Yohanes 3 yang mana? Yang mana? Yohanes 3 berapa, Pak? Seperti ini aja. Kita ambil Yohanes 17 ayat 3. Oke. Untuk Oke. original teksnya. Yohanes. Yohanes 17 ayat 3, original teks. Oke. Yohanes 17:3. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Problemnya? Oke. Itu original teks. Bukan Ini terjemahan. terjemahannya original teksnya. Bahkan saya ragukan Oke, pun saya sebenarnya mau- karena sebab Saya- sabar dulu. Kodeksnya itu Oke, itu siap. kodeks yang di Perjanjian Baru itu kan tidak ditemukan pada original teksnya teks langsung dari sumbernya gitu, dari Yesus sendiri, tapi dituliskan ulang. Ada yang bisa baca original tesnya itu? Original teksnya itu ada yang bisa baca? Ada bisa. Mau Anda dibantu? bisa? Mau dibantu? Anda bisa nggak? Enggak, saya begini, saya mau tanya. Kan Mbak kalau Anda bisa, bila bentar dulu Bang, kalau Anda bisa silakan, kalau Tunggu. kalau nggak Saya- bisa nggak saya apa-apa. Itu bahasa Mendadak Yunani begini. loh. Bukan, Anda salah. Perjanjian Baru dari apa? tadi Bahasa cuma apa menjaga. Perjanjian Baru? Ada yang bilang kalau dia original teks, sedangkan zaman Yesus lahir 2000 tahun lalu itu tidak ada bahasa Yunani, masih mereka Iya, masih bahasa Aram. Amarik. Amarik, iya, Aramaik, iya. Oke. Nah, saya Iya, tapi sendiri tidak kitabmu tahu. itu ditulis Tapi bahasa kita Yunani, kita- Pak. Tidak tahu. Tapi kitab kita kan di sendiri- Perjanjian Lama itu kan Ibrani dan Perjanjian Baru itu kan dituliskan Yunani, brother. Oke, saya mau Tunggu, tanya dulu izin untuk masuk sebentar. Bapak. Iya, silakan. Silakan boleh Bang nggak? Ardi. Sebentar aja, biar dia tadi bilang di zaman Yesus nggak ada bahasa Yunani. Lalu Septuaginta itu Oh ditulis iya, pakai bahasa Septuaginta apa ya, Pak? Yunani. Oh, bukan. Kita bicara original teks. Loh, Original teks itu kan dia iya, pakai iya. bahasa Arami. Ya gini Aman. gini Pak, gini. Aram, ya. Tadi kan saya hanya ingin masuk ke dalam wilayah ini doang nih. Nih, Bapak tadi bilang Nggak apa-apa. zaman Yesus Kita nggak ada sharing, bahasa Yunani, gitu ya? Betul ya? Betul ya? Bapak bilang zaman Yesus nggak ada bahasa Yunani, betul ya? Betul? Betul Bang Ardi tadi dia bilang. Pak Renov, jawab. Nah, Oh jadi pada aneh-aneh sini. Ya udahlah, kita edukasi aja Bang Hadi ya, biar nggak aneh. Ya, biar nggak apa-apa lah dia nyimak ataupun nggak, saya nggak peduli. Saya cuma sebentar aja kok, mungkin 1 menit aja. Jadi original text Bible Perjanjian Baru itu ditulis pakai bahasa Yunani, ditulis Iya di kan, mana? betul. Di Roma.
ditulis di Romawi. Iya. Itu perlu diingat, dicatat itu. Perjanjian lama Ibrani. It's wrong. Itu salah. Salah. Karena Yesus memang pakai bahasa Aramaik. Oke, Bang. Oke. Lanjut. Saya Oke, saya minta disalahkan kali ini referensinya di Bang mana Handi. Alkitab pertama itu ditulis dengan bahasa Buat hiburan aja. Yunani. Aduh, saya pas waktu di jalan, kalau saya di rumah saya tampil gitu. Saya cuma mau minta di mana referensinya. Alkitab pertama itu ditulis dengan bahasa Yunani. Oke, baik. Nanti malam Anda masuk di Komal ini, ketemu saya lagi, saya akan tunjukkan itu. Gimana Pak? Nanti malam ya? Oke, Ketemu no problem. Kita Oke, sama-sama oke. belajar toh. Oke, siap. Oke, silakan lanjut dengan yang lain dulu, Iya. nggak apa-apa. Jadi menurut Pak Renop, misalnya nih saya baca Yohanes 1, en harke en hologos, kai logos, en proton theos, kai theos, en hologos. Ini terjemahan yang saya baca ya Pak ya? Yang saya baca barusan terjemahan atau original teks? Bang, yang saya baca barusan itu terjemahan atau original teks? Bisa diulangi? En harke en hologos, kai hologos, en proton theos, kai theos, en hologos. Ini terjemahan atau original teks? Itu bahasa Yunani lama. Karena Terjemahannya? bahasa Arab tidak seperti itu. Aramik. Oh, jadi terjemahannya Pak? Kalau menurut saya ini bahasa Aramik bukan seperti itu. Ini bahasa Wah, bahasa ini Yunani. ngarang ini. Mana ada bahasa Aramek? Perjanjian baru ditulis bahasa Aramek itu tahun berapa, Pak? Ada bahasa Suryani ada, tapi abadnya abad keempat sama abad ke-10. Itu ada memang, tapi abad keempat. Bukan abad pertama. Aduh. Loh, saya kan Itu juga bicara Pak Renop dengan ini konteks. kenapa? Karena ini Pak Renop, Yesua Amasya memang itu menerima wahyu bukan bahasa Yunani, benar juga dia. Yesua Amasya itu berbahasa sehari-hari Aramaik, tapi kitab sucinya itu berbahasa Ibrani. Nah, menurut Pak Renop ini ya, yang dipegang orang Kristen sekarang ini semua terjemahan, tidak ada original teksnya lagi. Bagus juga Bang Ardiansa, pinter ini orang. Gitu loh. Nah, kalau memang konteksnya adalah apa bahasa sehari-hari Yesus, saya sepakat. Tapi kalau konteksnya adalah Matius, Markus, Lukas atau PB itu ditulis menggunakan bahasa Aramek pada awalnya mula-mula, wah itu ngarang. Iya, Ngarang itu. betul. Dan ini juga Bang Ardi yang saya tangkap tadi kata si Renov ini bahwa bahasa sehari-harinya Yesus Aramaik, iya kan? Nah, kok bisa kitab sucinya jadi Yunani? Ah, itu tadi yang saya Ya dengar. udah dijawab tadi, Yunani itu terjemahan juga. Yunani itu diterjemahkan juga oleh penulis. Tadinya Aramaik. Iya, Gitu. penulis itu baru dikanonkan, dituliskan di Romawi, di Roma pada saat itu kira-kira 300 atau ya 500 abad Masehi ya. kalau nggak salah. 397. Iya, Masehi. Iya, Iya. 397 bermacam-macam sih. Ada konsilinya macam-macam, ada konsili Kartago itu juga ada. Ya, Iya, macam-macam jadi itu. jadi yang digunakan bahasanya itu untuk penulisan ulang yang pas dikanonkan itu bahasa Yunani original teksnya. Lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Belanda, disebarluaskan termasuk di Indonesia. Terjemahan bahasa Indonesia inilah yang menjadi problem. Gitu Bang. Jadi sama seperti yang dibilang Pak Melki tadi, dibilangnya dia mengakui bahwa banyak perjanjian baru itu banyak terjemahannya bersalahan di LAI, tapi dia mengakui juga Matius tadi, sementara Matius tadi diragukan sumbernya. Gitu. Jadi apa yang kita pegang kalau sumbernya aja dari awal yang tidak diketahui, entah dari tukang becak pada saat itu dia berkata Jangan lalu bawa profesi. dituliskan. Jangan bawa profesi, jangan. Oke. Entah sama siapa yang menuliskan itu, lalu kita meyakini sampai saat ini apakah itu yang dijanjikan oleh Allah Bapa sama kita atau itu yang dijanjikan oleh Yesus? Tidak kan? Jadi makanya saya bilang sama Pak Melki, saya justru meragukan perjanjian baru karena saya temukan banyak ketimpangan, saling kontradiksi. Perkataan Allah seperti ini tiba-tiba di perjanjian baru terbatalkan dengan itu. Sementara Allah mengatakan perkataanku akan berlaku sampai langit bumi ini, dan bahkan dibilang tidak ada pun satu titik Torah yang bisa kau tiadakan di sini. Mana yang harus kita pegang, brother? Saya tanya dulu samamu. Perkataan bapak-bapak gereja dan Rasul Paulus yang mengkanonkan, menuliskan ulang,
atau perkataan Yesus merujuk original teks atau perkataan Allah Bapa kepada Musa merujuk original teks? Mana yang kita harus pegang? Bingung sendiri kita kan? Sama, makanya jawaban Bapak Melki dengan Bapak Renov ini akan berbeda-beda dan akan berbeda dengan jawaban jemaat-jemaat Kristen lainnya. Belum lagi tambah si Lipin tadi, lebih parah. Iya, living lebih parah lagi. Ketika saya bongkar katanya Tuhan, betul kamu menyebut Tuhan, langsung kabur dia. Dikiranya saya bodoh apa? Lebih parah dia bilang Tuhan mati. Udah bang. Nah, jadi kita harus cerdas di perjanjian baru ini, kita harus hati-hati. Contohnya ada Yohanes itu berkata, contohnya Yohanes 1 berfirman, Yohanes 1 pasal 1 berfirman seperti ini. Kalau saya pribadi saya baca lalu saya cari tahu original teksnya. Setelah saya cari tahu original teksnya, apakah benar memang betul di di kodeksnya yang tertua atau salinan tertua seperti itu. Saya orangnya seperti itu, tidak menerima terjemahan LAI. Bahkan tadi si Melki tadi mengakui bahwa banyak kegaduhan atau kekacauan yang salah di terjemahan LAI. Lalu yang kita imani sekarang orang Kristen banyak kan terjemahan itu. Nah, itulah salahnya. Hingga kita mentuhankan yang bukan seharusnya Tuhan. Gitu. Kira-kira begitu, Bang. Makanya kalau para pendeta ditanya mana tulisan asli Bible itu, mereka mengatakan udah nggak ada. Nggak ada, memang tidak diketahui. Saya pribadi, Bang, saya berulang kali menanyakan kepada Bapak Pendeta saya. Bahkan dia menjawab dengan gamblang, itu sudah hancur, udah tenggelam di laut mati, alasannya di laut mati, entah dia ada berada di mana itu tidak diketahui sampai sekarang. Lalu saya tanyakan, jika sesuatu hal yang dari awalnya saya tidak ketahui, kita tidak tahu sumbernya itu betul-betul sumbernya asli atau enggak, mengapa kita yakini sampai sekarang? Lalu dia berkata, begitulah iman Kristen. Kita harus meyakini yang berasal dari apa yang diputuskan oleh bapak-bapak gereja dan Rasul Paulus. Loh, saya katakan dalam hati, lalu kayak gitu, saya hanya meyakini apa yang dikatakan manusia, bukan Allah Bapa dan Yesus. Kan nggak logis itu. Begitulah kira-kira, Bang. Untuk Bapak Jeman, saya mau tanya, konsep Trinitas itu menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Simpel jawaban saya, Trinitas itu tidak ada. Trinitas itu kalau seandainya dikatakan Trinitas itu kan diperkenalkan di Perjanjian Baru. Saya sudah mengulang tadi, Perjanjian Baru itu diragukan lah 100%, banyak ayat yang harus diragukan. Jadi ngapain kamu menanyakan pada seseorang yang sudah meragukan Trinitas? Tahu nggak Trinitas itu ajaran siapa coba? Ada nggak Yesus berkata dengan merujuk pada original teksnya bahwa akulah Bapa dan aku satu dengan Bapa, aku Anak, Putra dan Roh Kudus. Aku adalah satu dengan Bapa dan kami tidak bisa dipisahkan. Ada nggak merujuk pada original teksnya ya? Bukan ketika udah dikanonkan. Ada nggak? Saya mau jawab. Ini kita sama-sama Kristen. Ada nggak? Berani nggak kamu jawab jujur? Jawab jujur. Karena begini. Enggak, jawab dulu. Jangan kamu bilang kayak begini, kayak gini. Jawab jujur, ada nggak atau enggak? Oke. Kalau saya bilang saya tidak tahu karena saya pribadi juga belum pernah membaca. Justru karena Anda tidak tahu mengapa Anda yakini. Cari tahu dulu baru Anda nanti menjelaskan kepada kami, kepada pribadiku, paling tidak. Oke. Berarti Anda sudah meyakini kalau Perjanjian Baru itu semua salah. Aduh, capek jelasinnya. Saya udah katakan ketika Tunggu. saya baca perjanjian. Sabar dulu. Kamu meragukan. Oke, lanjut. Ketika silakan. saya membaca Perjanjian Baru satu ayat aja, coy, Yohanes pasal 1 ayat 1, saya orangnya melihat rujukannya itu di original teksnya. Melihat kodeks salinan yang paling tertua, apakah sama atau tidak. Melihat terjemahannya, apakah terjemahannya itu sesuai dengan original teksnya. Jika tidak, berarti saya meragukan. Oh, berarti ini salah. Yang saya imani, karena yang kita pegang adalah Alkitab terjemahan, brother. Tidak semua saya bilang, ada juga yang benar perkataan Yesus. Kalau kamu sendiri tidak bisa. Kalau kamu sendiri sudah melakukan pembicaraan dengan pendetamu, kamu bilang pendetamu tidak mengerti terjemahan asli. Dari mana kamu bisa dapat terjemahan asli dan membandingkan teks yang kamu bilang tadi? Waduh, Sedangkan kita gapteknya sama-sama minta tidak tahu. ampun. KJV itu bisa kau akses di internet. Original teksnya bisa kau akses di internet. Sejarah Alkitab bisa kau akses di internet. Tidak. Kotamu untuk apa? Joget-joget di NKJV itu
NKJV itu kan kita berbicara tentang rujukan terjemahan dari New King James Version. Saya kan yang Iya, saya tanyakan adalah yang tahu kamu nggak? bicarakan tadi adalah teks asli. Kan tadi Iya. kamu bilang kalau semua Paham nggak? pendeta-pendeta itu tidak pernah mendapat teks asli karena sudah hilang di laut Udah Paus cukup. dan Iya, biar saya jelasin, biar saya jelasin saya ya. mau tanya, dari mana kamu dapat rujukan seperti itu? Oh, oke, Ya, sama kamu dengan Matius yang melakukan dibilang Melki perjanjian tadi. baru dan tidak ada Sabar konsep dulu. Trinitas. Tidak ada konsep Iya, Trinitas. sabar dulu. Tidak ada konsep Saya- Trinitas di dalam Iya, perjanjian sabar di- dulu. Nah, stop dalam- dulu, stop. Sambil alih dulu nih. Oke, tunggu, Sambil saya alih biar kasih- nggak dapat kusir. saya Gini kasih- loh. Stop dulu bang. Saya Biar nggak kasih dapat. Stop dulu bang, stop dulu bang, izin bang, stop dulu. Diambil alih sama Bang Andi. Jerman itu bisa- Silakan Bang Andi. Dia nggak dengar kita. Dia sin aja. Jadi Anda bertanya Trinitas kan tadi ini kok larinya kemana? Setujukah Anda kalau Yesus itu mengajarkan menyembah satu Tuhan? Tidak. Berulang kali saya katakan, Pak, dari awal tadi saya Sebelum tidak sebelum kelar. Iya. Ya, Yesus mengajarkan Markus 12:29 hukum terutama dibantu atau dipakai ulangan 4. Di situ Yesus mengajarkan menyembah satu Tuhan. Iya. Tidak pernah Yesus mengajarkan menyembah Trinitas. Silakan Iya, dibahas iya. berdua. Yesus tidak pernah di dalam perjanjian baru. Yang Bapak bilang itu di ulangan tadi yang saya lihat. Markus 12:29 hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Tuhan itu esa, kata Yesus. Tidak pernah Trinitas. Iya, dan juga Yohanes dibilang yang sembahlah Allah satu-satunya itu Allah kita semua, Allah kamu kita semua. Ini di Yohanes berapa tadi? Aduh. Yohanes 17:3. Iya. Itu di perjanjian baru itu. Yesus sendiri yang berkata. Jadi kalau mau Bapak Renov maunya mengakseskan Tritunggal, hapus dulu semua firman-firman Allah Bapa yang di perjanjian baru yang mengatasnamakan bahwa dia satu-satunya. Hapus, baru tampilkan Saya tidak mengasesekan. Saya cuma bertanya, apa kamu percaya? Ya dengan udah, konsep saya udah Trinitas? jawab. Anda udah tahu jawaban Dia tidak saya. percaya. Ngapain Anda Tidak, ulang? tidak percaya, Bang. Trinitas itu nongolnya, Bang, Pak Reno. Izin ya, Bang. Trinitas itu nongolnya pertama di konsili. Pertama 325, bisa lari 318, 325 baru 381. Jadi konsep Trinitas ini dibuat oleh bapak-bapak gereja, dikonsilikan, Bang, dirapatkan, terus mengambil suatu keputusan dan kesimpulan bahwa hanya ada satu Bapa di surga dan ada satu Tuhan, yaitu Yesus Di bumi. ditambah Roh Kudus. Itu dikonsilikan itu, Bang. Iya, yang Kira-kira. buatkan manusia, bapak-bapak Betul. gereja. Nah, saya sudah jelaskan tadi sama Bang Renov ini. Makanya saya tidak percaya Tritunggal. Mana yang saya harus pegang omongan dan saya ikuti sebagai Kristen, saya pengikut Yesus. Perkataan Yesus dan perkataan Allah Bapa atau perkataan Bapak gereja yang kita pakai sekarang. Kepada siapa kerajaan sorga yang kekal itu? Kepada siapa jalan kebenaran itu? Kalau nggak melainkan kepada Allah Bapa dan kepada anaknya yang kalau menurut Alkitab anaknya Yesus Kristus. Kenapa Bapak gereja yang kita ikuti dengan Rasul Paulus, yang Rasul Paulus dari awalnya dia adalah orang Farisi yang menganiaya Kristen? Ayo cepat. Yang bodoh sekarang siapa? Kita orang Kristen zaman sekarang atau orang-orang terdahulu? Oke, itu menjawab pertanyaan dari Bro Jemat. Karena tidak percaya dengan konsep Trinitas dari Allah Bapa ke Anak ke Roh Kudus, kan seperti itu ya? Iya, awalnya Bang, biar saya ceritakan awalnya. Saya sampai umur 23 tahun, saya percaya itu. Saya percaya Anak Bapa Putra Roh Kudus. Sampai suatu ketika saya mengatakan, kenapa orang agama berseberangan ini selalu mengelulukan apakah benar ada Tritunggal? Saya rujuk original teksnya, saya lihat literasinya yang dari awal. Rupanya dari bapak gereja. Lah saya ini dari mana kekuatan kerajaan sorga dari bapak gereja, brother? Saya baru mengetahuinya. Oke, Ya, saya izin tanya ya. konsepnya begini. Taruh dulu. Di dalam Yohanes Koman ini, ini yang sering sebenarnya membuat Kristen salah arah karena berdasarkan penelitian ini ya 1 Yohanes 5 nomor 7 ini ada penambahan.
Original teksnya itu hanya sampai di sini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Selesai titik di situ. Di bawahnya itu sebenarnya orang. Nah, ditambahin oleh penulis Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ini penambahan, Bang. Jadi abang bolehlah belajar sedikit. Apa itu 1 Yohanes 5 nomor 7. Kira-kira gitu pendapat dari kami. Lanjut. Oke, saya masih mau menjawab dengan pertanyaan Pak Jeman tadi. Kalau dia tidak percaya dengan konsep Trinitas, ya itu sah-sah saja. Karena kan masing-masing orang juga punya hak untuk berpendapat kan. Iya. Nah, tadi dibalas juga, bagaimana saya mau percaya? Saya ini Halo, terputus ya. Pak. Gimana ulang Bang, Yang kita ulang Bang, betul tadi di terputus. Yohanes 14 ayat 6. Gimana ulang Bang? Oke, tadi Bro kan bilang kalau bagaimana saya mau percaya? Saya harus percaya kepada Allah Bapa, Anak, atau Roh Kudus. Begitu ya, garis besarnya ya. Iya, kalau merujuk pada perjanjian baru tadi yang perkataan Bapak-bapak gereja dan Rasul Paulus. Oke. Nah, kalau begitu saya minta tolong penjelasan untuk Yohanes 14 ayat 6. Terima kasih. Yohanes 14:6. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Tenang aja Bang, ini sini Muslim. Ini baru Di sini konteks Muslim Bible kita. berjalan. Tenang aja, Iya. Bible berjalan. Dia itu hanya berupa jalan. Musa adalah jalan. Tidak ada yang bertemu dengan Bapa di surga tanpa melalui Musa. Tidak ada yang bertemu Allah Bapa atau Bapa atau berbicara berkomunikasi kepada Allah Bapa tanpa Musa, melalui Musa. Gini, berfirmanlah Bapa kepada Musa. Musa menyampaikan ke Bani Israel. Ya. Berarti harus jalannya melalui Musa. Ibarat kata rumah, pintunya Musa. Begitu juga Yesus, tidak ada yang bisa komunikasi kepada Allah tanpa melalui Yesus. Paham? Itu namanya jalan. Jalan ke rumah dengan rumah beda. Rumah itu adalah badan. Tujuannya pusat. Jalan rumah itu adalah depannya, halamannya sampai jalan ke depannya. Jadi jangan disama-samakan gitu. Saya ngerti tujuan maksud Anda itu menyamakan bahwa dia itu adalah memang Tuhan. Ngerti saya. Itu karena itu pola pikir kekristenan. Begitu juga saya dididik juga di gereja dulu. Nah, jadi saya ulangkan itu jalan sama dengan Abraham. Tidak ada yang apakah anaknya Abraham bisa komunikasi kepada Allah? Tidak bisa. Jalannya siapa? Abraham. Intinya Ada semua bisa cukup. Intinya adalah semua nabi jalan tujuannya ke Bapa, betul? Iya, tidak ada Oke, yang bisa cukup. bertemu Allah Bapa atau Bapa tanpa melalui utusannya itu. Perantaranya. Sip, perantara Bang Renov udah dijawab. Oke. Jadi Pak Jaman berspekulasi, bukan spekulasi, maksudnya berpendapat bahwa Yesus itu hanya jalan. Bukan spekulasi, jelas itu adalah pandangan Alkitab. Jadi saya tanya dulu. Saya sudah ralat tadi. Saya Biarkan sudah dulu, ralat. Dit. Bukan spekulasi, Oh, iya. maksudnya berpendapat. Ya sesuai tertulis kalau Pak Jiman memang kalau menurut saya tertulis Saya kan begitu jalan. tertulis. Tahu nggak dibilangnya? Tidak ada yang bisa bertemu dengan Bapakku tanpa melalui aku. Jelaskan ayatnya di situ. Dan dia itu adalah jalan. Oke, kalau kita bicara tidak ada yang bisa bertemu Bapakku kalau tidak melalui aku. Di zaman itu untuk ya. Bani Israel. Di zaman itu ya, bukan di zaman setelah udah apa kan itu ayat itu kan di zaman itu ada. Oke, pada zaman itu kita bicara pada zaman itu ya Pak Jiman ya. Oke, kalau begitu sekarang yang Pak Jiman sembah ini siapa? Aku suka orang seperti itu. Buka. Oh ya. Allah atau Yahweh atau Yehuwa atau Yesus? Yahweh Yehova itu sama dengan hanya pengucapannya aja itu kan pengucapan kuno. Ya, maksud saya yang saya tanyakan Iya. itu tadi yang Iya. Bapak sembah itu siapa? Iya. Maksudnya, Kalau Yahweh, saya, Yehuwa atau Yesus? Iya. Oke, saya mengikuti pengikut Yesus. Yesus menyembah Yahweh atau Bapa di surga dan saya menyembah Bapa di surga. Tetapi saya juga bersaksi bahwa Yesus itu bukan sama dengan Yahweh atau Bapa di surga. Tetapi dia itu adalah utusan atau kata lain nabi atau kata lain perantara. Dan itu dimuliakan.
dimuliakan, dihormati, dihargai. Soal menyembah, saya menyembah Bapa di surga. Selesai. Mantap jawabannya, to the point. Oke, bagus. Kalau begitu saya mau bertanya satu poin. Apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama? Oh, jangan tanya sama aku tentang Nabi Isa. Saya tidak mengkaji Al-Quran gitu. Isa itu kan, Nabi Isa itu di Al-Quran. Yang sama kita kan di Alkitab Mesias. Anda mengadu-adukan ini. Pertanyaan itu Muslim yang jawab. Pertanyaan itu Muslim yang jawab. Itu bukan saya. Saya bukan mengadu. Muslim. Cuma begini, bukan. Kalau dari nama Nabi kan Kristen dan Muslim itu hampir sama, cuma beda penyebutan aja. Ya oke. Ini Muslim yang jawab ini, Jiman. Saya Itu jawab itu. Muslim yang jawab. Itu Muslim, tanyakan sama orang abang ini. Enggak. Oke, saya mau tanya, apa saya bisa disambungkan dengan Muslim yang bisa menjawab? Saya jawab bisa. Apakah Isa dan Yesus? Oke, siap. Oke, saya jawab ya. Dijawab. Ya, Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus itu beda. Karena anaknya Maria itu namanya Yesua Amesia. Kalau Yesua Amesia iso, Nabi Isa alaihissalam sama. Tapi kalau Yesus tidak sama. Kenapa? Karena yang mati disalib adalah Yesus, bukan Nabi Isa. Artinya apa? Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus beda. Yesus orang Yunani, anaknya Maria di Hebrew atau di Israel. Jadi berbeda. Kalau Yesusnya, kalau Yesua Amesia baru sama. Kira-kira begitu. Oke, siap. Kalau ada perbedaan Yesus dan Isa, kenapa harus ada perdebatan Kristen dan Islam? Karena saya kalau jawab. kita lihat merujuk dari sorry sebentar, saya selesaikan dulu ya. Kalau berbeda Yesus dan Isa, kenapa harus ada perdebatan Kristen dan Islam? Oke, baik. Karena dari itu juga sudah berbeda. Baik. Terima kasih, saya mute. Ya, karena teman-teman kita Kristen utamanya LAI ini masih mempergunakan nama Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Di gereja masih banyak Isa al-Masih yang harus kita edukasi, suruh hapus. Gantilah namanya di sana gereja Yesus Kristus. Dulu ada kenaikan Isa al-Masih, udah diganti sekarang kenaikan Yesus Kristus. Di terjemahan-terjemahan masih ada Isa al-Masih. Nah, itulah yang kita luruskan. Itu pertama. Kedua, istilah-istilah Islam juga masih dipakai LAI, yang itu kita harus luruskan. Kalau LAI sudah menerjemahkan mandiri, punya harga diri dan punya identitas, tidak ada lagi berbau Islam di sana, terutama sampulnya diganti menjadi Bible. Di dalam kata Allah di sana nggak ada lagi, Rasul, Firman, Roh Kudus sudah nggak ada lagi. Seperti sebagaimana Buddha dan lain-lain, saya rasa perdebatan tidak tiap hari kayak beginian. Jadi yang memulai siapa, kita hanya Muslim meluruskan. Kira-kira begitu jawabannya, bro. Bisa saya tambahkan, Bang? Bisa saya tambahkan, Bang? Ntar dulu, biarin dulu dia bertanya sampai puas ke saya, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mau diulang ya nggak apa-apa. Dari saya seperti itu. Apa, Bang? Apa lagi, Bang? Oke, untuk Pak Jeman. Pak Jeman. Ya, silakan. Berarti Yesus ini saya tutup dulu ya untuk, dan Bapak siapa tadi yang kasih penjelasan saya? Andi Selebes. Oh, Andi Selebes. Oke. Untuk Bapak Jeman berarti itu yang dijawab dengan Pak Andi Selebes tadi. Nah, kalau untuk Bapak Jeman, saya bertanya karena Pak Jeman ini kan Kristen ya? Ya. Oke. Yesus itu lahir di pohon kurma, di bawah pohon kurma atau di kandang domba? Oke. Anda menanyakan dalam pandangan Alkitab atau pandangan apa? Jawab aja, dua-duanya nggak ada datanya. Dari pandangan yang kamu pelajari selama ini. Oh, di Bethlehem. Di Bethlehem, di Palungan. Di Bethlehem, di Palungan. Iya. Kandang domba ya berarti ya? Nggak ada. Oh, enggak, ngarang. Tidak ada firmannya di situ dibilangin kandang domba, tidak. Ngarang Anda. Oh, oke. Berarti saya tahu siapa yang saya bicara. Terima kasih.
Oh, jadi saya mau menambahkan ya, saya mau menambahkan juga kepada abang ya. Tadi kan mengatakan kenapa harus ada perdebatan Yesus antara Islam dengan Kristen. Jangankan dulu perdebatan yang berbeda keyakinan, brother. Kita Kristen aja ada beberapa berbeda pendapat sesama keyakinan. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah bukan Tuhan. Kita selesaikan dulu di rumah kita, di keyakinan kita selesaikan dulu. Kenapa orang itu selalu berdebat? Karena yang kita jalankan, kita mengatakan pengikut Kristus, pengikut Yesus, Kristen, tapi kita tidak mengimani apa yang dikatakan Yesus. Justru kita imani apa yang diklaim oleh bapak-bapak gereja dan Rasul Paulus